Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Al-ayat. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah akan lahirkan dia dalam keadaan Islam, atau Allah akan berikan dia petunjuk setelah dia dewasa, berada di atas agama Islam ini. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Berita gembira buat saya dan bapak-bapak sekalian tentunya, dan kalau ada ibu-ibu yang hadir, yang sempat hadir dan sholat subuh, isya semalam, subuh di pagi ini. Hadis Nabi SAW yang sahih, kata Nabi SAW, siapa yang hadir isya berjamaah di masjid, maka dia seperti sudah menghidupkan setengah malamnya. Seperti setengah malam dia mendirikan terus sholat non-stop. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka sama dengan dia menyempurnakan setengah yang tersisa. Dan ini berarti sama dengan semalam suntuk kita tidak, atau kita selalu mengerjakan sholat malam. Saya sangat gembira mendengarkan berita kalau di masjid ini selalu penuh sholat subuhnya. Semoga saja ini bisa bertahan dan diikhlaskan niatnya. Dan semoga juga ini terjadi di seluruh wilayah kaum muslimin. Karena kelemahan Islam akan kelihatan pada saat rumah Allah kosong. Tapi kalau rumah Allah terisi, maka secara otomatis pastilah mereka makin dekat dengan Tuhan mereka. Seorang anak muda di Amerika, Muslim, ketemu dengan seorang Yahudi, teman kuliahnya. Lalu si Muslim berkata pada saat jeda istirahat kuliah, mungkin kalian sekarang menang menjajah wilayah kami di Palestina, dan masih belum ada kekuatan Islam yang bisa mengalahkan kalian untuk sementara. Tapi kami yakin sebagai seorang Muslim ada hadis Nabi kami yang berbunyi, nanti di akhir zaman pada saat Dajjal keluar, Nabi Isa akan turun, akan terbunuh Dajjal di wilayah sana, dan nanti kalian akan berserakan melarikan diri dari kaum muslimin sampai-sampai kalian sembunyi di bawah pohon dan di atas batu, dan pohon dan batu itu akan berbicara, hai Muslim, ini Yahudi, bunuhlah dia. Ini perkataan si Muslim kepada anak muda Yahudi tadi, mengingatkan kalau umat Islam pasti akan menang. Si Yahudinya malah tertawa, teman-teman sekalian. Tertawanya bukan tertawa tidak percaya, malah dia mengatakan, kami pun mengetahui hadis Nabi kalian itu, tapi yang akan mengalahkan nanti kami bukan orang seperti kamu ini. Yang akan mengalahkan kami adalah umat Islam yang sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Ternyata Yahudi pun faham bagaimana kalau umat Islam memenuhi rumah-rumah Allah, terutama di sholat subuh yang dianggap banyak orang masih tidur, orang malas ke masjid. Kalau itu bisa dikerjakan, maka insya Allah ibadah-ibadah yang lainnya akan lebih mudah. Ini yang saya sampaikan hanya sekedar untuk memotivasi diri saya dan jemaah sekalian untuk komitmen, tinggal menjaga sampai ajal datang insya Allah, maka kita akan pasti mendapatkan hasil yang akan kita sudah dijanjikan. Baik, kita akan bahas teman-teman sekalian masalah Islam. Islam ini atau sebelumnya, agama sebenarnya dari zaman Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad alaihi wassalam adalah satu, hanya Islam, tidak ada agama lain. Semua nabi-nabi membawa agama Islam, tidak ada agama yang lain. Definisinya Islam adalah siapapun yang menyerahkan dirinya kepada Allah sepenuhnya, termasuk mengikuti dan mengimani semua yang Allah ingin untuk diimani, risalah nabi-nabi. Ulama memberikan gambaran di zaman Musa alaihissalam, misal contoh agar lebih dekat waktunya dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa alaihissalam di zaman beliau masih hidup, siapapun dari Bani Israel pengikutnya, Bani artinya keturunan, Israel nama lainnya Nabi Yakub, maka semua yang dikatakan turunan Nabi Yakub Bani Israel, diantaranya Musa alaihissalam.
Maka Nabi Musa yang beriman pada risalah Nabi Musa pada saat itu beriman kepada Allah dan beriman kepada siapapun yang telah Allah suruh beriman, di antaranya nabi-nabi yang sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam, di antaranya Khidir yang masing-masing punya lokasi dakwah. Musa alaihissalam di Mesir, sementara Khidir di Turki. Maka dia dikatakan muslim. Kalau datang seorang rasul baru di lokasi dakwah yang sama sebelum datangnya Nabi Muhammad alaihi wassalam, maka harus setiap penduduk di lokasi itu beriman pada rasul yang baru. Karena teman-teman sekalian, ada bedanya antara nabi sama rasul. Kalau nabi, seseorang yang Allah utus khusus mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh nabi dan rasul sebelumnya. Tapi kalau rasul, seseorang yang membawa ajaran baru yang menghapus ajaran sebelumnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus 124.000 nabi, diantaranya 313 rasul, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih. Di zaman Nabi Musa alaihissalam berdakwah sampai beliau meninggal, khusus untuk Bani Israel saja, siapapun yang mengikuti risalah beliau sebelum datang rasul setelah beliau, maka dikatakan muslim. Waktu Isa alaihissalam datang, Isa seorang rasul juga di Bani Israel, di lokasi dakwah yang sama. Berarti seluruh Bani Israel wajib mengikuti risalah Nabi Isa alaihissalam. Yang tidak mengikuti risalah Nabi Isa berarti keluar dari jalur Islam, karena masih ada yang disuruh oleh Allah untuk imani yang mereka tidak imani. Makanya orang Nasrani mengatakan Yahudi kafir. Ini alasannya. Padahal sama-sama agama profetis, agama samawiyah, dari langit semua, iman kepada Allah. Nabi juga diikutin, tapi masalahnya masih ada nabi yang ditolak oleh orang-orang ini. Ini alasan kenapa Nasrani mengatakan Yahudi kafir. Alasan kenapa sekarang predikat Islam dan di zaman Nabi Isa alaihissalam masih hidup, sebelum datang Rasul setelah Isa, dan setelah Isa alaihissalam tidak ada Rasul yang datang kecuali Muhammad alaihi wassalam sebagai penutup para nabi. Di masa transisi itu, siapapun yang beriman kepada risalah Isa, terutama dari Bani Israel, dan mereka meninggal dalam keyakinan tersebut, dikatakan muslim. Dan Yahudi serta Nasrani cuma istilah. Kalau Yahudi diambil dari kata-kata Huda, pada saat Musa alaihissalam pulang mengambil kitab Taurat selama 40 hari di Bukit Tursina, sekarang masuk wilayah Mesir, maka pengikutnya sempat menyembah ijil, sapi, patung sapi yang dibuat. Pada saat Musa alaihissalam kembali dan marah kepada mereka kenapa mereka menyembah berhala, maka mereka mengatakan, dalam Al-Quran diceritakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna hudna ilaik, kami kembali kepadamu ya Allah. Jadi kata-kata huda, Yahudi itu sebenarnya artinya taubat atau kembali kepada Allah. Mereka menggunakan istilah itu. Jadi ini bukan nama agama semestinya gitu kan, tapi sudah melekat pada mereka. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan istilah al-Yahud. Kalau Nasara, sebenarnya mereka dulu waktu zaman Isa alaihissalam muslim gitu kan. Tetapi waktu Nabi Isa alaihissalam mau berjihad, dijelaskan dalam akhir surah As-Saff, waktu Nabi Isa mengatakan alaihissalam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man ansari ilallah, siapa yang mau jadi penolong bagi agama Allah, keluarlah istilah Nasara. Karena Nasara dari kata-kata ansar yang berarti penolong, penolong Isa alaihissalam gitu kan. Dan ini juga bukan agama, tapi istilah yang keluar, cuma sudah melekat pada mereka, dan Allah azza wa jalla juga sebutkan Yahudi dan Nasara gitu kan. Baik teman-teman sekalian, sampai sini siapapun yang beriman pada risalah Nabi Isa sebelum datang Rasul setelahnya dikatakan muslim. Pada saat Nabi Muhammad SAW datang dan beliau sudah bersabda dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, seluruh nabi-nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya, dan aku diutus untuk seluruh alam semesta. Berarti nabi-nabi sebelum beliau hidup sezaman dengan nabi-nabi yang lain, rasul sama rasul yang lain gitu kan, tapi lain, lokasi dakwanya berbeda.
Kalaupun ada dua rasul yang datang dengan berbeda lokasi, maka masing-masing menghapus risalah nabi dan rasul sebelumnya di wilayahnya masing-masing. Kita tahu misalnya Ibrahim alaihissalam sezaman dengan ponakannya Lut, tapi masing-masing punya lokasi dakwah. Ibrahim alaihissalam memiliki 3 lokasi dakwah: Babilonia Irak, Palestina di negeri Syam, dan juga Mekah. Sementara Nabi Lut alaihissalam, keponakan beliau, memiliki lokasi dakwah Yordania yang kita kenal dengan ada laut mati di mana kaum Lut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di sana. Tapi ini lokasi antara Palestina sama Yordania cuma perbatasan saja. Masing-masing punya nabi. Kita tahu Musa alaihissalam sezaman dengan Khidir, Mesir. Nabi Musa alaihissalam di Mesir di Afrika. Di seberang melewati Laut Merah saja, maka ada lokasi Turki, wilayah Asianya, dulu wilayah Nabi Khidir, dan itu bersebelahan, Nabi sama Nabi bersebelahan, gitu kan. Masing-masing punya lokasi dakwah. Isa alaihissalam sezaman dengan Yahya, Zakaria, dan Nabi Zakaria adalah paman, gitu kan, kena paman sebenarnya, pamannya Maryam alaihimussalatu wassalam, dan Isa alaihissalam ya, sezaman dengan pamannya Zakaria, dan juga ya, sezaman dengan sepupunya sendiri Yahya, karena ibunya Yahya sama ibunya Isa alaihimussalatu wassalam bersaudara, gitu kan. Makanya disebutkan dalam surah Al-Imran tentang keluarga Imran ini, ya, panjang lebar cerita tentang masalah itu. Nabi Muhammad SAW waktu datang, beliau mengatakan, dan saya diutus untuk seluruh alam semesta. Artinya dengan datangnya Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi batas wilayah. Seluruh muka bumi ini semuanya harus mengikuti risalah beliau, penutup. Dan ini yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami enggak utus kaum Muhammad kecuali untuk petunjuk bagi alam semesta, gitu. Jadi dengan datangnya Nabi Muhammad SAW membawa risalah samawiyah, tanpa melihat beliau dari turunan Arab atau Jazirah Arab, yang jelas beliau adalah Rasul terakhir, maka semua orang dari suku manapun, bahasa apapun yang dipakai, ya, tinggal di wilayah manapun muka bumi, harus beriman pada risalah beliau. Dan yang beriman pada risalah beliau dari suku manapun, mau orang bule dari Amerika, mau orang Arab dari Jazirah Arab, mau orang Melayu dari Asia Tenggara, mau orang hitam dari Afrika, namanya Muslim. Nggak ada perbedaan di antara mereka. Halal haramnya Allah berlaku pada mereka. Dan Islam diberikan predikat untuk kita umat Muhammad SAW karena kita adalah umat yang mengimani Allah Subhanahu wa taala dan mengimani semua apa yang Allah suruh imani. Kita mengakui Isa alaihissalam adalah nabi, Musa alaihissalam nabi, dan seluruh nabi-nabi. Karena Allah mengajarkan dalam akhir surah Al-Baqarah, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita tidak akan membeda-bedakan untuk beriman kepada risalah semua rasul-rasul, ya, yang telah diutus. Dan juga kita tahu rukun iman kita salah satunya iman kepada kitab-kitab dan iman kepada rasul-rasul. Kalau ada seorang muslim mengatakan Isa bukan nabi, dia bisa kafir. Makanya banyak teman-teman kita Nasrani, mereka faham kita membenci Nabi Isa alaihissalam. Ada seorang guru saya yang saya sangat hormati, namanya Syekh Muhammad Jamil Zainu. Semoga Allah sembuhkan beliau, lagi stroke sekarang di Mekah. Sebenarnya saya tidak pernah belajar langsung dari beliau, tapi saya suka otodidak baca buku-buku beliau, dan banyak yang saya gunakan dalam ceramah saya di Indonesia. Dan saya tidak pernah temukan, subhanallah, ada guru seperti beliau, ada orang muslim satu-satunya yang saya temukan, ya, yang menulis di bukunya, semua buku beliau punya karya kalau tidak salah 37 judul, dan di buku, di awal lembar bukunya beliau tulis setiap muslim punya hak untuk mencetak ulang buku ini, boleh sebarin, dan yang mau sebarin cuma-cuma silakan hubungi penulis, ditulis nomor teleponnya. Saya pernah telepon, lalu saya ke rumahnya di Mekah. Begitu ketemu saya langsung salaman, dan saya sudah telepon sebelumnya. Lalu beliau memeluk saya, Masya Allah, kemudian menyambut dengan sangat hangat. Salah satu karya tulis beliau itu judulnya Kaifah Tadaitu, bagaimana saya mendapatkan hidayah. Saya tidak tahu di Indonesia sudah terjemahkan atau belum, tapi buku ini sangat bagus, kisah tentang mu'allaf yang masuk Islam.
Buku itu teman-teman sekalian, diantara kisah yang dia sebutkan kepada saya dan menarik adalah dia bilang ada teman saya dulu di negeri Syam, kebetulan beliau dari Syria asalnya, mendapatkan warga negara Saudi. Beliau bilang ada teman saya Nasrani, satu kampus dulu sama saya di Syam. Fakultas yang beliau masuki fakultas umum, gitu kan, tapi beliau sering hadir di halaqah para ulama sehingga akhirnya menjadi penulis buku-buku Islam gitu. Beliau bilang saya lalu merangkul teman saya Nasrani satu kelas sambil memegang pundaknya saya berkata, wahai saudaraku, bagaimana pendapatmu kalau saya berkata asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah wa anna Muhammadar Rasulullah? Bagaimana pendapatmu kalau saya mengatakan saya bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Isa benar utusan Allah dan Muhammad utusan Allah? Si Nasrani ini berpikir sebentar sekali, dia bilang hanya berpikir kurang dari 1 menit. Lalu dia bilang, kalau begitu saya juga mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah wa anna Muhammad Rasulullah, karena mereka menggunakan bahasa Arab. Maka orang ini sudah muslim karena dia mengikrarkan syahadatain dan dia cuma mengikrarkan Isa alaihissalam, dan memang itu tidak masuk dalam syahadat kita, tetapi ada masuk dalam rukun iman kita. Orang ini sudah muslim. Ternyata kata Syekh Muhammad Jamil Zainu, banyak orang-orang non muslim, terutama agama Samawiyah, Yahudi atau Nasrani. Nasrani secara khusus di sini karena mereka mengira kita membenci Isa alaihissalam. Padahal sebenarnya orang Islam mengimani tentang kenabian Nabi Isa alaihissalam, dan disebutkan khusus ada surah Maryam menceritakan tentang Maryam alaihissalam ibunya, kemudian bagaimana proses melahirnya, bagaimana pengikraran tentang kenabian Nabi Isa alaihissalam. Juga surah Al-Maidah, turunnya makanan dari langit atas doa Nabi Isa alaihissalam agar diturunkan untuk Bani Israel sebagai tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman sekalian, agama yang kita anut ini, yang sekarang anda mengatakan saya muslim, ini bukan agama baru. Memang cuma satu agama semua nabi-nabi. Dan dikatakan predikat muslim diberikan pada seseorang dari suku manapun dia kalau dia mengimani Allah dan siapapun atau apapun yang Allah suruh imani, di antaranya seluruh nabi-nabi dan rasul. Makanya predikat Islam diberikan kepada kita. Teman-teman sekalian, agama yang diterima di sisi Allah memang cuma satu, Islam ini, nggak ada yang lain. Jadi anda tidak perlu ragu untuk menyebarkan agama Islam, karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam wa ma ikhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanya al-Islam, ya, yang memang tadi saya sudah sebutkan definisinya panjang lebar, dan hanya ada predikat pada Nabi Muhammad SAW karena beliau penutup para nabi, mengimani semua risalah nabi-nabi dan mengimani Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya tidak berselisih ahli kitab Yahudi dan Nasrani tentang kebenaran apa yang datang pada mereka, risalah Nabi Muhammad SAW, kecuali justru sudah datang ilmu pada mereka. Ibnu Abbas berkata, tafsir surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya Allah, bukan selamatkanlah kami, jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang kau murkahi, maghdubi alaihim waladdallin, dan orang sesat. Kata Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang mulia terkenal dengan ulamanya para sahabat, beliau mengatakan maghdubi alaihim adalah Yahudi. Allah murka pada orang-orang Yahudi karena mereka tahu kebenaran, mereka tidak mau mengikuti risalah Nabi SAW. Dalam ayat lain Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal siapa Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Karena dalam kitab Taurat disebutkan sampai ciri paras wajah Nabi, warna kulitnya, rambutnya, nama orang tuanya, seterusnya, gitu kan. Waladdallin, dan bukan orang-orang yang sesat. Ini dikatakan oleh Ibnu Abbas adalah orang-orang Nasrani, karena mereka mau menyebarkan agama mereka, tapi mereka dalam kondisi salah, mengatakan Tuhan punya anak, sementara konsep dasarnya Allah mengatakan dalam Al-Ikhlas 4 ayat yang masyhur, Qul huwallahu ahad. Ikrarkan dengan fikiran kalian, dengan lisan kalian, yakini dengan hati kalian, Allah itu Esa, tunggal. Allahus samad,
Allah yang segala sesuatu bergantung padanya. Lam yalid wa lam yulad, memang gak ada asasnya, tidak beranak, tidak beranakan, tidak ada orang tuanya, gak ada anaknya. Karena kalau ada orang tuanya Tuhan itu, maka sampai kapan nih jalurnya? Ayah ibunya pasti ada kakek neneknya, seterusnya. Siapa lagi yang awalnya? Memang Allah cut, tidak ada orang tuanya, tidak ada anaknya. Kalau ada anak maka ada cucu, ada cicit dan seterusnya. Sampai kapan nih? Lalu Allah mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah segala sesuatu bergantung padanya, atau Allah tidak membutuhkan pada siapapun. Teman-teman sekalian, agama Allah subhanahu wa ta'ala hanya terima Islam, dan Allah mengatakan siapa yang menolak ayat-ayat Allah untuk menganut agama Islam itu, sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya, sangat cepat hisabnya. Juga dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 83 sampai 85, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa ghaira dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa qarhan wa ilaihi yurja'un. Apakah selain agama Allah yang telah dibawa oleh risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mereka mau pilih, sementara Allah yang telah mengutus agama Islam ini segala sesuatu di langit dan di bumi ini tunduk padanya, baik dalam keadaan patuh ataupun membencinya. Kalau ada orang-orang yang kafir pun tetap dia harus ikut dengan sistem yang telah Allah ciptakan. Pergantian siang malam, pada saat dia lapar dia harus makan, ada sistem. Walaupun dia tidak suka dia harus laluin sistem itu, kata Allah, dan hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Lalu Allah berkata di ayat 84-nya, Qul amanna billah, katakanlah hai Muhammad kepada seluruh manusia, kami beriman kepada Allah, dan katakan kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani, wa ma unzila alaina, dan apa yang telah diturunkan kepada kami Al-Quran, wa ma unzila ala Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub, wal asbat, yang diturunkan kepada Ismail, kepada Ishaq, kepada Yaqub, dan juga kepada anak keturunannya. Wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Dan apa yang telah diturunkan kepada Musa, Isa dan nabi-nabi yang diutus oleh Tuhannya, dan kami tidak membeda-bedakan antara satu sama yang lain. Kami imani semua risalah mereka, hanya diterapkan risalah Rasul yang terakhir, dan kami menyerahkan diri, wa nahnu lahu muslimun, kami menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ayat 85 ini saksi bahasan kita. Setelah Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan kalimat-kalimat ini kepada ahli kitab, kata Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba pilih selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya, dan dia termasuk di akhirat orang-orang yang rugi, orang-orang yang merugi. Juga teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat yang lain tentang masalah Islam ini, dan kalau Allah menginginkan kebaikan pada seorang manusia, maka Allah akan tuntun dia ke Islam. Sebagaimana dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 125. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Al-ayat. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah akan lahirkan dia dalam keadaan Islam, atau Allah akan berikan dia petunjuk setelah dia dewasa, berada di atas agama Islam ini.